Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kedua untuk penilaian aset keuangan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat menyimak materi ini dengan baik. Seperti biasa, nanti ketika ada yang kurang paham melalui video materi ini, boleh ditanyakan langsung saat perkuliahan. Di materi kedua ini kita akan belajar melanjutkan materi pertama, yaitu untuk equity valuation application and processes. Di sini kita mulai dengan absolute valuation model. Absolute valuation model digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu aset perusahaan dengan menggunakan data fundamental. Model tersebut digunakan untuk menghasilkan estimasi nilai yang dapat dibandingkan dengan harga pasarnya. Kemudian ada model selanjutnya yaitu discounted cash flow model. Pada model ini dihitung nilai sekarang dari proyeksi arus kas bebas di masa depan. Didiskontokan oleh biaya rata-rata modal. Atau dengan kata lain, model penilaian ekuitas ini untuk memperoleh nilai saham biasa sebagai nilai sekarang atau nilai diskonto dari arus kas masa depan yang diharapkan. Artinya ketika kita sudah men-set target estimasi di masa depan, berapakah nilai arus kas yang diharapkan, kemudian kita diskontokan, kita tarik menjadi present value nilainya di masa yang sekarang, gitu ya, masa saat ini. Kemudian selanjutnya adalah dividend discount model. Model ini menilai harga saham dengan cara mendiskontokan dividen diprediksi ke dalam nilai sekarang atau present value. Apabila nilai yang didapatkan dari model ini lebih tinggi daripada harga perdagangan saham saat ini, maka saham tersebut disebut dengan undervalue. Ya, sama kalau tadi kita diskontokan arus kasnya, sekarang adalah yang didiskontokan adalah nilai dividennya. Nah, jika nilai yang didapatkan dari model ini lebih tinggi daripada harga perdagangan saham saat ini, maka saham tersebut dikatakan sebagai undervalue. Nilainya di bawah ya, berarti itu ya di bawah rata-rata pasar yang saat ini. Kemudian selanjutnya adalah residual income model. Residual income model adalah suatu pendekatan penilaian ekuitas yang secara formal memperhitungkan biaya modal ekuitas. Residual income yang positif menunjukkan kelebihan laba dari yang dibutuhkan oleh kreditur dan pemilik modal, yang berarti merupakan wealth kekayaan bagi residual claimants, yaitu pemegang saham. Claimants ya, yaitu pemegang saham. Sebaliknya, residual income yang negatif berarti menurunkan wealth bagi pemegang saham atau kekayaan pemegang saham. Kemudian selanjutnya ada relative valuation model. Relative valuation model adalah membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis dengan bantuan alat price multiple. Beberapa contoh price multiple diantaranya adalah ada PER, rasio PER atau price earning ratio, kemudian ada PBV atau price book value, kemudian ada PS, price sales per share, dan ada P per CF atau price cash flow per share. Ya, jadi nanti kalau price earning ratio berarti kalian bandingkan harga saham saat ini dengan earning rasionya. Earning ratio adalah harga earning ya, biaya laba atau earning per lembar sahamnya. Ya, earning per share-nya gitu ya. Jadi PER ini adalah price per earning per share. Oke. Ini adalah contohnya. Di sini ada beberapa saham, ada ICBP, NGOR, Ultrajaya, ini Sido dan Hoki. Di sini kita bandingkan harga sahamnya berapa, ini yang terendah di saham Hoki, kemudian market capitalnya berapa, operating marginnya berapa, net marginnya berapa, kemudian ROA, ROE, DER, PER, dan PBV. Ini adalah cara membandingkan relative valuation model atau membandingkan perusahaan yang sejenis dengan beberapa perusahaan lainnya. Jadi membandingkan beberapa perusahaan yang sejenis antara harga sahamnya, market cap, operating margin, net margin, ROE, ROI, DER, PER, dan PBV. Kemudian penilaian dari jumlah entitas beserta komponen-komponennya.
Variasi lain dalam penilaian dari jumlah entitas beserta komponennya, di mana untuk menilai suatu perusahaan sebagai entitas tunggal adalah dengan memperkirakan nilainya sebagai jumlah dari nilai estimasi berbagai bisnisnya yang dianggap sebagai entitas independen dan berkelanjutan atau bertahan lama, atau sustainability ya, sustain gitu ya, bertahan lama. Kemudian permasalahan dalam pemilihan dan penafsiran suatu model. Biasanya permasalahannya apa aja sih? Ini adalah bagaimana cara memilih salah satu model penilaian. Yang pertama, kalau memilih model penilaian suatu model yang mana yang terbaik bagi perusahaan tersebut adalah sesuaikan dulu karakteristik perusahaannya. Apakah tadi ingin pakai dividen diskonto, cash flow diskonto, ataukah tadi mau membandingkan antar perusahaan yang sejenis. Kemudian yang kedua, berdasarkan kualitas dan ketersediaan data input. Artinya bagaimana sih ketersediaan datanya gitu yang akan kita olah, gitu, model yang akan kita olah. Apakah sudah tercukupi atau belum. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan tujuan analisis. Ketika tiga ini sudah menjadi dasar untuk pemilihan model, kita sebagai perusahaan bisa memilih model mana yang terbaik untuk melakukan analisis keuangan untuk selanjutnya. Kemudian converting forecast to evaluation, mengkonversi atau merubah peramalan menjadi penilaian melibatkan lebih dari sekedar memasukkan jumlah peramalan ke model untuk mendapatkan perkiraan nilai perusahaan atau sekuritasnya. Terdapat dua aspek penting dalam merubah peramalan menjadi penilaian, terdiri dari analisis sensitivitas dan penyesuaian situasional. Kemudian mengaplikasikan kesimpulan dari penilaian, tugas, dan kewajiban penganalisis. Tujuan dari analisis penilaian terhadap suatu hal sangatlah bervariasi sesuai dengan keinginan perusahaan atau individu yang membutuhkannya. Sebagai contoh, perusahaan menginginkan penelitian lebih spesifik ke dalam pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk investasi ke negara tetangga, maka analisis penilaiannya hanya berfokus pada hal tersebut. Kemudian, dapat dikatakan tugas analisis adalah membantu sebuah perusahaan untuk menganalisis suatu aset atau kendala yang dibutuhkan serta memberikan solusinya. Kemudian setelah kita sebagai analisis gitu ya, sebagai seseorang yang menganalisis sebuah perusahaan atau individu, kita dapat mengkomunikasikan hasil penilaian tersebut berupa laporan penelitian yang efektif dengan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, dalam laporan penilaian harus berisi tentang informasi tepat waktu. Kemudian ditulis dalam bahasa yang jelas dan tajam, objektif dan diteliti dengan baik, dengan asumsi kunci, diidentifikasi dengan jelas. Kemudian yang keempat, dapat membedakan dengan jelas antara fakta dan pendapat. Artinya saat menyajikan laporan analisis sebuah perusahaan, kita harus dapat menyampaikan mana yang merupakan pendapat kita sebagai analisis, gitu ya, sebagai orang yang menganalisa, gitu, atau ini adalah data atau fakta yang jelas. Kemudian yang keenam, menyajikan informasi yang cukup untuk memungkinkan pembaca untuk mengkritik penilaian. Kemudian menyatakan faktor risiko utama yang terlihat dalam investasi di perusahaan tersebut. Yang kedelapan adalah mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang akan dihadapi oleh analis ya. Jadi orangnya itu, kita melakukan analisis, orang itu berarti analisnya. Jadi saat kita menjadi analis, kita harus juga bisa membedakan tadi bedakan dengan jelas antara fakta, yang mana pendapat kita sebagai seorang analis. Kemudian inilah isi dari laporan penilaian. Dari laporan analisis selesai, pembaca yang ditunjukkan akan tertarik dengan rekomendasi investasi. Sehingga analisis atau analis ketika ingin membuat laporan penilaian yang berguna untuk merekomendasikan haruslah memiliki argumen pendukung yang kuat, persuasif, serta valid. Jenis informasi di dalam laporan penilaian bisa berupa pembaruan pada hasil keuangan dan operasi perusahaan, deskripsi aspek yang relevan terdiri dari konteks makroekonomi, kemudian ada industri, perkiraan industri sebuah perusahaan, kemudian nilai-nilainya, kemudian juga harus relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Ini adalah bentuk format laporan penilaian.
ada tabel of content. Di sini tujuannya adalah untuk memperlihatkan report dari organisasi. Kemudian summary and investment conclusion, ini bisa mengkomunikasikan gambaran secara jelas. Kemudian bisa mengkomunikasikan spesifik conclusion-nya dari analisis tersebut, ya, spesifik kesimpulannya dari analisis tersebut. Kemudian dapat memberikan rekomendasi terhadap investasi apa yang harus dijalankan berdasarkan analisis laporan keuangannya. Kemudian di sini lagi business summary, ada present the company in more detail, menjelaskan company secara detail, communicate a detailed understanding of the company economics and current situation, kemudian provide and explain specific forecast. Jadi bisa memprovide atau menyajikan forecast, ya, perkiraan di masa depan tentang hasil dari perusahaan tersebut berdasarkan analisa yang telah dianalisis sebelumnya. Kemudian ada risk, tingkat resikonya, ini ada tujuannya, alert sebagai alert, ya, sebagai reminder atau sirine gitu, ya, bagi para pembaca tentang faktor-faktor resiko ketika kita berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kemudian ada valuation, communicate a clear and careful valuation, mengkomunikasikan hasil penilaian. Kemudian historical and performance tabel. Jadi organize and present data to support the analysis in the business summary. Jadi pasti, ya, kita harus tujuannya adalah mengorganize dan menyajikan data untuk mensupport analis sebuah bisnis secara keseluruhan. Kemudian ini yang dilakukan seorang analis adalah kewajiban melaporkan penilaian. Semua analis memiliki kewajiban untuk menyediakan konten yang substantif berlandaskan dengan jelas tadi sesuai dengan kenyataannya, kemudian bermakna dalam format laporan yang jelas dan komprehensif bisa dibandingkan, sehingga pada saat seorang analis melaporkan hasil penilaiannya atau hasil analisisnya haruslah sudah terkandung informasi yang benar-benar memiliki latar belakang dan tidak hanya sekedar menulis, sehingga pada saat perusahaan atau klien membaca hasil laporan mampu memberikan nilai atau value yang diterima oleh perusahaan atau klien yang membaca laporan tersebut. Oke, untuk kelanjutan dari proses aplikasi sebuah penilaian, ya, penilaian aset, penilaian modal nih sudah selesai dari tahap 1 kemarin, ya. Terus kemudian hari ini adalah kelanjutannya dari materi sebelumnya, itu dengan materi yang sama sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi nanti kita ketemu di kelas untuk berdiskusi jika tidak ada yang tidak jelas dalam pemberian materi saya melalui video. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu, semangat. Sampai ketemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.